Mereka dilatih sejak kecil menjadi syuhada, barisan terdepan pelindung agama dan benteng umat Islam. Namun, mengapa pedang mereka justru digunakan meneteskan darah sang khalifah yang seharusnya dilindungi? Inilah kisah kelam dari jantung kekhilafahan Utsmaniyah. Sebuah epik tragis tentang kejatuhan moral. Ketika pasukan elit yang mengguncang dataran Eropa akhirnya bertekuk lutut, bukan oleh meriam musuh, melainkan buayan hawa nafsu dan gemerlap dunia. Pasukan Janissary yang diciptakan sebagai pedang Tuhan berubah menjadi monster ganas yang memangsa tuannya sendiri. Mari kita telusuri bagaimana benteng pertahanan spiritual ini hancur berkeping-keping. Sejarah Janissary bermula dari sistem Devshirme. Anak-anak lelaki pilihan dari wilayah pegunungan Anatolia dikumpulkan pada usia dini untuk dididik di bawah pengawasan Istana Utsmani. Mereka dipisahkan sepenuhnya dari masa lalu, ditempa menjadi manusia tangguh yang hanya memiliki satu tujuan: mengabdi total kepada Islam dan Sultan. Di asrama rahasia istana, mereka tidak hanya diajarkan cara memegang pedang mematikan. Dada-dada kecil mereka diisi kalimat tauhid dan kecintaan pada syahid. Mereka hidup dalam isolasi suci, dijauhkan dari hiruk-pikuk keduniawian yang dapat mengotori keikhlasan hati. Kekuatan paling mematikan Janissary bukanlah pada baja yang mereka kenakan, melainkan fondasi spiritualitas yang mengakar di hati. Mereka berafiliasi erat dengan tarekat Sufi Bektashi yang menjunjung pembersihan jiwa. Di dalam barak, suara pedang beradu selalu diimbangi lantunan zikir yang bergema hingga tengah malam. Mereka disumpah hidup selibat, pantang menikah, diharamkan berdagang, dan dilarang menumpuk harta. Bagi mereka, barak adalah biara militer, dan medan perang adalah sajadah mencari syahid. Adab, ketawaduan, dan ketaatan mutlak adalah doktrin sakral penangkal rasa takut. Buah dari pendidikan spiritual dan fisik tanpa celah itu akhirnya mengubah peta peradaban dunia. Puncak kejayaan mereka terlihat saat tembok raksasa Konstantinopel yang diyakini tak tertembus selama ribuan tahun runtuh di bawah telapak kaki mereka pada tahun 1453. Sepak terjang mereka menjadi mimpi buruk bagi kerajaan Eropa. Di masa itu, tak ada pasukan yang mampu menandingi disiplin mereka. Janissary adalah manifestasi prajurit Islam ideal, pahlawan tanpa pamrih yang berperang murni demi meninggikan kalimat Allah. Namun, roda peradaban selalu berulang tanpa ampun. Ketika kemenangan agung terus diraih, harta pampasan perang dan gelimang upeti mengalir deras ke jantung ibu kota. Perlahan namun pasti, celah di hati para prajurit ini dimasuki penyakit kuno yang mematikan. Hubud dunia, cinta kepada dunia yang berlebihan. Kemewahan mulai merusak asrama mereka yang dulunya zuhud. Tumpukan kepingan emas, kain sutra, dan kenyamanan perlahan menggantikan kerinduan pada kesyahidan. Cita-cita suci di dada kini meredup, tergantikan oleh perhitungan untung rugi materi yang fana. Disiplin militer yang dulunya bagaikan besi tempaan mulai rapuh. Sumpah suci untuk tidak menikah dan murni mengabdi akhirnya dilupakan. Para komandan dan prajurit Janissary mulai berumah tangga, keluar dari asrama ketat, dan terjun rakus ke dunia bisnis. Mereka beralih profesi menjadi pedagang pasar, pemilik kedai kopi, bahkan lintah darat. Barak militer yang dulu bergema dengan zikir kini berubah menjadi tempat obrolan politik picisan dan transaksi kotor. Fisik perkasa mereka melemah karena kenyamanan. Pedang tajam mereka tumpul berkarat di dalam sarungnya.
Transformasi dari prajurit suci menjadi preman berseragam telah mencapai puncaknya. Janisari perlahan menyadari bahwa mereka menggenggam kekuatan politik besar. Mereka mulai tanpa malu ikut campur dalam pemerintahan, bertindak seolah menentukan sultan yang boleh naik tahta. Setiap kali terjadi pergantian pemimpin, pasukan ini memeras negara, menuntut bonus emas fantastis bernama Julus Bashisi. Jika tuntutan rakus itu tak dipenuhi, mereka tak segan mengamuk membakar kota, membalikan kuali makanan sebagai simbol pemberontakan terbuka, dan menteror warga sipil tak berdosa tanpa ampun. Di tengah badai dekadensi moral terparah ini, tampillah seorang pemuda tangguh memimpin kekhilafahan. Ia adalah Sultan Osman II, atau dikenal sebagai Genç Osman, Osman si Pemuda. Beliau naik tahta di usia belia, dengan kecerdasan tajam dan semangat membara mengembalikan kemurnian Islam. Sultan Osman menyadari jelas bahwa negaranya sedang digerogoti ganas dari dalam oleh pasukannya sendiri bagaikan kanker. Sang Sultan muda tahu bahwa perubahan radikal harus segera dieksekusi sebelum seluruh fondasi kekaisaran hancur berantakan menjadi debu sejarah kelam. Titik balik yang menghancurkan sisa kesabaran Sultan Osman meledak saat Perang Hotin. Di medan pertempuran yang diselimuti salju tebal membeku, sang Sultan melihat sendiri betapa parahnya kebobrokan mental pasukannya. Pasukan Janisari yang dulu melegenda kini tampil memalukan sebagai sekumpulan pengecut. Mereka terang-terangan menolak perintah menyerang, tak lagi memiliki disiplin, dan lebih mementingkan harta rampasan daripada kehormatan agama. Kegagalan memalukan di padang salju ini menjadi bukti tak terbantahkan bagi Sultan Osman bahwa institusi Janisari sudah membusuk dan harus dimusnahkan. Sekembalinya ke pulukan ibu kota yang penuh intrik, Sultan Osman menyusun rencana sangat rahasia. Di hadapan publik, ia mengumumkan niat suci berangkat ke Mekah untuk menunaikan haji. Namun, itu hanyalah kedok strategis tingkat tinggi. Tujuan sebenarnya adalah melarikan diri ke pedalaman Anatolia dan Suriah, di mana penduduknya masih murni dan tangguh. Di sana ia berencana membangun pasukan tentara baru yang bersih dari korupsi, taat beribadah, dan setia mati. Dengan kekuatan baru ini, ia bertekad menghancurkan hegemoni Janisari selamanya. Namun sayang, tebalnya tembok istana menyimpan ribuan pembelot. Rencana rahasia Sultan Osman bocor ke telinga para komandan rakus Janisari. Mendengar ancaman langsung terhadap fasilitas mewah mereka, amarah pasukan elit ini meledak seperti gunung berapi. Ketakutan kehilangan kekuasaan mengubah mereka menjadi gerombolan serigala buas. Zikir suci yang dulu membimbing hati digantikan nyanyian makar berdarah. Ribuan prajurit bersenjata tumpah ruah ke jalanan, merusak bangunan, membunuh pejabat setia, dan berbaris menuju gerbang istana dengan niat paling tercela sepanjang sejarah umat Islam. Hari itu, langit sejarah Islam tertutup awan mendung pekat. Gerbang raksasa Istana Topkapi, benteng agung umat Islam, didobrak hancur. Ironisnya, bukan oleh pedang musuh, melainkan oleh tangan prajurit yang disumpah melindunginya dengan nyawa. Pasukan Janisari beringas merangsek masuk area suci kediaman istana tanpa sisa adab. Rasa takzim kepada khalifah yang diajarkan dalam madrasah tarekat musnah ditelan keserakahan politik buta. Mereka menyisir setiap sudut ruangan mencari Sultan Osman, bagaikan predator haus darah yang sedang memburu mangsanya di hutan belantara. Puncak tragedi yang menyayat sanubari akhirnya terjadi. Pemimpin tertinggi umat Islam, Sultan Osman si Pemuda, ditangkap paksa oleh pasukannya sendiri. Dengan kejam,
Ia dilucuti dari pakaian kebesaran, dipakaikan baju compang-camping, dan diarak keliling kota, membelah keramaian di atas punggung kuda tua yang pincang. Sepanjang jalanan ibu kota, prajurit elit Janisari tak henti mencaci, meludahi, dan menghina pemimpin mereka di hadapan rakyat jelata. Tak ada prajurit yang peduli bahwa pemuda itu adalah wakil Allah. Hati nurani mereka benar-benar mati beku. Babak akhir epik kelam ini ditutup di balik tebalnya benteng Yedikule yang gelap. Di dalam penjara bawah tanah yang lembab, para eksekutor berdarah dingin Janisiri menyudutkan Sultan Osman. Sang sultan muda memberikan perlawanan heroik demi mempertahankan kehormatan. Namun, tenaga sekelompok pembunuh itu terlampau kuat. Menggunakan jeratan tali busur panah dari kulit, napas sang khalifah dihentikan paksa. Darah sang pemimpin mengalir deras, menodai sejarah pasukannya selamanya. Gen Osman gugur syahid, dibunuh oleh tangan yang diciptakan semata-mata untuk membelanya. Gugurnya Sultan Osman II meninggalkan luka abadi dalam tubuh sejarah Islam. Pasukan elit Janisari memang terus hidup 2 abad berikutnya, namun hanya sebagai benalu beracun negara, hingga akhirnya dimusnahkan total. Kisah jatuhnya Janisari adalah peringatan keras melintasi zaman, bahwa sekuat apapun pertahanan militer, setinggi apapun zikir diucapkan, ketika kecintaan pada dunia atau hubud dunia bertahta di dalam hati, kehancuran moral adalah kepastian mutlak. Mereka yang gagal menaklukkan hawa nafsunya, pada akhirnya akan menghancurkan apa yang seharusnya mereka lindungi.